Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan siap belajar. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita lihat sekeliling kita dulu ya. Apa masih ada sampah berserakan? Kalau masih, bisa diambil sampahnya dan dibuang ke tempat sampah. Maka Ibu ingin mengabsensi dulu ya. Ada yang gak hadir ya di sini. Coba lihat. Oh iya, oke. Ibu absen dulu ya. Dari Kirana hadir. Kodir hadir. Hadir. Rahma hadir. Salma hadir. Rohmina hadir. Marni hadir. Inara Bati yang gak hadir cuman ada 2 orang ya. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, kita yel terlebih dahulu ya. Kalau Ibu bilang aku cinta, kalian jawab bahasa Indonesia. Kalau Ibu bilang bahasa Indonesia, kalian jawab luar biasa. Baik, kita bersama-sama, kita mulai 1, 2, 3. Aku cinta bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Bagus. Baik anak-anakku semuanya, di sini siapa di antara kalian yang pernah membantu orang tua di rumah? Pasti semuanya pernah ya. Ternyata setiap kegiatan yang kita lakukan, yang kita seperti membantu orang tua, membuat minuman, membuat makanan, itu adalah hal yang sering kita lakukan. Dan ternyata hal-hal tersebut itu berkesinambungan atau ada hubungannya dengan langkah-langkah. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu teks prosedur. Ada yang tahu sebenarnya teks prosedur itu apa? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan suatu kegiatan agar hasilnya bisa dicapai dengan benar dan tepat. Di sini juga terdapat tujuan teks prosedur. Apa saja? Yang pertama, membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Yang kedua, memberikan petunjuk langkah demi langkah. Yang ketiga apa? Yaitu mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Ini semua yaitu 3 termasuk tujuan teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu apa aja, Bu? Ini ada yang bertanya nih. Nah, ciri-ciri teks prosedur itu ada 4 ya. Yang pertama itu menggunakan kata yang berurutan. Yang kedua menggunakan kata kerja. Dan yang ketiga menggunakan kata penghubung. Yang keempat bisa disertai alat dan bahan. Bisa dimengerti anak-anak? Kita masuk ke bagian terpenting, yaitu ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul atau tujuan kegiatan. Judul atau tujuan kegiatan ini menjelaskan apa yang akan dilakukan. Contoh misalkan judul, membuat teh hangat. Tujuannya untuk menyegarkan badan. Jadi kalau digabung, membuat teh hangat untuk menyegarkan badan. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua ada bahan dan alat. Bahan dan alat ini yaitu daftar benda yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Misalkan ya, bahan yang dibutuhkan untuk membuat teh hangat itu apa saja? Pasti yang pertama ada teh, terus ada air dan gula. Alatnya apa saja yang dibutuhkan? Jelas ya, pasti kalau membuat teh hangat itu pasti membutuhkan gelas, sendok. Itu yang penting ya Kak. Lanjut ke yang ketiga itu langkah-langkah. Langkah-langkah ini menunjukkan yaitu urutan yang harus dilakukan dari awal hingga selesai. Contohnya, yang pertama kita menyiapkan alat-alat kayak gelas, sendok, itu langkah-langkah. Terus memasukkan air ke dalam gelas, memasukkan gula, itu disebut langkah-langkah. Nah, di sini ada contoh teks prosedur ya.
yaitu cara membuat mie instan. Anak perhatikan semuanya. Di sini ada alat dan bahan dan ada langkah-langkahnya. Di sini juga tertera judul. Judulnya apa? Cara membuat mie instan. Nah, alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan? Nih, bahannya yaitu 1 bungkus mie instan, air secukupnya, dan kompor, panci, mangkuk, dan sendok. Ini termasuk alat dan bahan. Dan langkah-langkahnya apa saja, Bu? Nah, yang pertama rebus air dalam panci hingga mendidih. Yang kedua, masukkan mie ke dalam air mendidih. Yang ketiga apa? Masak selama 3 menit saja atau hingga mie-nya matang. Tuang bumbu ke dalam mangkuk. Masukkan mie dan air secukupnya ke dalam mangkuk. Yang terakhir, aduk rata dan siap disajikan. Nah, tadi kita telah mengetahui urutan untuk membuat teks prosedur. Di sini anak-anak sudah paham semua? Sudah. Baik, ini gampang ya. Ini kan kayak urutan, yaitu langkah-langkah cara membuat mie, cara membuat minuman, cara membuat makanan. Ini termasuknya mudah ya, anak-anak ya. Baik, di sini Ibu memberikan kalian latihan. Di sini ada petunjuk, pilih salah satu kegiatan di bawah ini. Pilih salah satu saja, ini tidak semuanya. Jadi bisa berbeda ya. Jangan nyontek, intinya jangan nyontek. Kita bisa. Kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung ke Ibu ya. Nah, di sini pilih salah satu tema. Yang pertama, cara mencuci tangan. Boleh. Yang kedua, ada cara memasak mie, masak nasi. Boleh. Ini pilih salah satu saja. Cara membuat jus jeruk. Ya. Di sini ada format penulisannya. Yang pertama apa saja, Ibu? Yang pertama judul kegiatan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah. Nah, nanti di sini di judul cara mencuci tangan, nanti di sini ada format penulisannya. Ada format penulisannya. Pertama ada judul kegiatan, alat dan bahan, dan langkah-langkah. Baik, anak-anak bisa dimengerti? Bisa. Baik, Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Jika masih ada yang belum dipahami, boleh bisa langsung tanyakan ke Ibu. Baik, silahkan dikerjakan. Tadi Ibu sudah menilai ya, dan hasilnya bagus semuanya. Itu tandanya apa? Tandanya anak-anak semua paham. Anak-anak semua mengerti apa yang Ibu jelaskan. Baik, di sini Ibu ingin memberikan kesimpulan saja ya. Jadi teks prosedur yaitu apa fungsi teks prosedur, anak-anak? Ya, teks prosedur membantu kita untuk melakukan sesuatu dengan urutan yang benar dan jelas. Dengan memahami langkah-langkahnya, kita bisa melakukan kegiatan dengan lebih mudah dan rapi. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.